Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para santri di seluruh negeri tercinta, khususnya santri pesantren modern Al-Amanah Jenuwangi Sidoarjo. Hidup di dunia ini hanya sekali. Kita harus punya prinsip. Kita harus tahu apa yang harus kita lakukan, karena kehidupan yang singkat di dunia ini tidak berakhir ketika kita meninggal dunia. Justru dengan meninggal dunia kita akan memasuki era baru, kehidupan yang abadi, kehidupan yang sangat lama, dan kebahagiaan, kesedihan di kehidupan nanti sangat tergantung bagaimana kita menjalani kehidupan saat ini. Oleh karena itu penting bagi kita untuk mengetahui apa yang harus kita lakukan, apa yang harus menjadi prioritas kita, apa yang penting dalam kehidupan kita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kepada kita, an-nasu niyamun idza matu intabahu. Manusia itu seakan tidur, kalau mati baru bangun. Artinya banyak hal yang kita anggap penting, kemudian kita menjadikan prioritas, padahal di kehidupan nanti sangat tidak penting, sangat kecil artinya. Hal-hal yang justru penting kadang-kadang kita abaikan. Maka mengetahui yang penting di dalam kehidupan kita ini sangat urgen, agar di kemudian hari kita tidak menyesal berkepanjangan. Para santri, sebelum saya teruskan vlog ini, jangan lupa like, subscribe, dan share ke media sosial yang lain, Twitter, Facebook, Instagram, dan lain-lain. Bagi kalian yang sudah subscribe, saya sampaikan terima kasih. Moga-moga vlog baru yang mampir di pintu gawai kalian menjadi vlog yang menghibur, vlog yang informatif. Syukur ada pesan-pesan yang bisa kalian tangkap, yang bisa menginspirasi agar kita bisa menjalani kehidupan ini hari demi hari dengan sesuatu yang manfaat untuk kita dan orang-orang yang tercinta di sekitar kita. Para santri, Allah berfirman kepada kita, wajahidu fillahi haqqa jihadi. Artinya, dan berjihadlah di jalan Allah dengan sungguh-sungguh berjihad. Kalimat ini menggunakan bentuk kata kerja perintah. Artinya Allah memerintahkan kepada kita, memerintahkan untuk berjihad. Yang pertama. Yang kedua, dan jihad itu harus dilakukan dengan sangat sungguh-sungguh. Para santri, kita harus tahu bahwa nilai sebuah perintah tergantung siapa yang memerintahkannya. Arti penting sebuah perintah tergantung kesempurnaan pengetahuan dari yang memerintahkannya. Orang yang memerintah semakin berkualitas, semakin sempurna integritasnya,
baik pengetahuan, etika akhlaknya maupun spiritualnya, maka di dalam perintahnya pasti ada hikmah yang tak terbilang di dalam perintah itu. Dan perintah jihad itu yang memerintahkan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala dengan segala kesempurnaannya. Maka di dalam perintah jihad pasti terdapat lautan hikmah yang luar biasa yang Allah hadiahkan kepada mereka yang melaksanakan perintah itu. Para santri, karunia besar yang Allah berikan kepada kita sebenarnya adalah perintah. Kita tidak mungkin hidup tanpa tegaknya perintahnya. Di dalam diri kita ada ratusan bahkan ribuan instrumen, baik lahir maupun batin, yang kesemuanya terintegrasi sehingga kita bisa melakukan aktivitas kita sehari-hari. Entah berapa item pekerjaan yang setiap hari kita lakukan, dan semua instrumen itu bekerja terukur, sistematis, otomatis, tentu atas perintahnya. Mata bekerja secara otomatis, telinga bekerja secara otomatis, akal kita bekerja otomatis, hati kita bekerja otomatis. Kita tidak perlu menekan tombol satu persatu agar instrumen di dalam diri kita bekerja seperti apa yang kita inginkan. Tidak. Kalau ada sesuatu yang membahagiakan, di dalam tubuh kita merespon dengan tertawa, dengan rasa nyaman, dengan rasa puas. Kalau ada sesuatu yang membahayakan, diri kita merespon untuk menghindar, untuk berlari, untuk mencoba mencari bantuan. Subhanallah, tabarakallah. Itu semua karena perintahnya. Di luar kita, alam tumbuhan, semuanya juga bekerja otomatis, terukur, sistematis. Itu semua bisa berjalan juga karena perintahnya. Bayangkan kalau sesuatu bekerja tidak terukur, tidak sistematis, tidak otomatis. Kita menanam padi, kita harus satu persatu menariknya agar tumbuh memanjang. Kita menanam jagung, satu persatu kita harus menariknya akan terus tumbuh. Demikian juga tumbuhan yang lain, apalagi binatang-binatang peliharaan. Kita akan capek menjalani kehidupan. Kita menanam jagung, cukup kita tebarkan, kita siram, kita pupuk, maka jagung akan tumbuh secara otomatis. Dan dalam bulan tertentu, dalam hari tertentu, jagung berbuah, kemudian mengaring, kemudian bisa kita tunai. Demikian juga ribuan jutaan pohon yang lain. Demikian juga binatang-binatang peliharaan kita. Semuanya bisa tumbuh otomatis, sistematis, terukur juga karena
tegaknya perintah Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu di dalam perintah ini, wajahidu, jihadlah kalian. Ini pasti di dalamnya ada sebuah hikmah yang Allah inginkan itu terjadi pada diri kita bagi mereka yang sungguh-sungguh memperhatikan perintah itu. Jahidu dari kalimat jahada itu artinya adalah mengerahkan seluruh kekuatan untuk mencapai sebuah tujuan, baik kekuatan zahir maupun kekuatan batin, untuk tujuan-tujuan yang baik, tujuan-tujuan yang Allah ridhai. Kita diperintahkan untuk bekerja keras, bersungguh-sungguh. Bekerja keras tubuh kita, akal kita bekerja cerdas, hati kita bekerja ikhlas, dan semuanya kita kerahkan agar bisa mencapai hasil yang tuntas. Wajahidu fillahi, untuk mencari ridha Allah, haqqa jihadi, dengan sungguh-sungguh. Para santri, jihad adalah konsep yang sering disalahpahami, seakan-akan jihad itu adalah perang, sehingga sering salah paham bahwa ketika kita meneriakkan mari berjihad, seakan-akan kita dianjurkan untuk berperang, sehingga orang-orang lain yang tidak sepaham dengan kita ketakutan. Orang lain yang berbeda dengan kita menganggap agama kita adalah agama perang. Memang Islam salah satu bagian dakwahnya adalah memerangi orang-orang yang dalam tanda petik mengusir Islam, mengusik Islam, dan berniat menghancurkan Islam dari bumi dunia ini. Tapi perintah memerangi itu baru terjadi setelah Nabi hijrah. Kalimat jahada sudah digunakan sebelum Nabi hijrah. Pada waktu itu penetrasi, pada waktu itu siksaan, cacian, hinaan, pengusiran sudah dilakukan oleh orang-orang musyrik, orang-orang kafir, orang-orang Quraisy. Tapi jihad sudah dianjurkan saat itu. Artinya jihad juga berarti bersabar. Jihad berarti juga mengalahkan diri sendiri. Jihad juga berarti ketabahan. Baru ketika Nabi sudah berhijrah ke Madinah, Allah izinkan berperang dengan kalimat jihad. Dari sini jihad sebagai sebuah konsep. Yang pertama, perang melawan diri sendiri, perang melawan nafsu, perang melawan keinginan-keinginan yang tidak proporsional. Yang kedua, jihad untuk mempertahankan, untuk menghindari sesuatu yang merusak agama, yang menghancurkan ajaran-ajaran agama, yang menistakan nilai-nilai ajaran agama. Ini adalah konsep perintah yang harus terus-menerus kita lakukan, yang secara konsisten harus kita lakukan.
Di dalam ayat yang lain Allah menjanjikan, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang-orang yang berjihad fina, di jalanku, lanahdiyannahum, sungguh kami akan menunjukkan kepada mereka, orang-orang yang sungguh-sungguh berjihad, subulana, jalan-jalan yang banyak untuk menuju kesuksesan, untuk menuju kebahagiaan, untuk menuju kenikmatan, menuju ketentraman kehidupan dunianya dan akhiratnya. Dan Allah perintahkan jihad itu dengan anfus, dengan nyawa, dengan harta kita, dengan pengetahuan kita, dengan pikiran kita, dengan tenaga kita, dengan waktu yang kita miliki. Pendek kata, seluruh energi kita gunakan untuk menegakkan jihad. Ketika konsep jihad ini kita yakini, kita amalkan, diyakini oleh sekelompok masyarakat, diyakini oleh satu penduduk negeri, maka Allah janji, lanahdiyannahum subulana. Para santri, kalian adalah generasi masa depan. Zaman terus berubah. Realitas hari ini tidak sama dengan realitas yang kalian hadapi. Bisa jadi realitas yang kalian hadapi lebih kompleks, lebih sulit, lebih berbahaya, khususnya bagi akidah dan agama kalian. Maka perintah Allah tentang jihad ini harus kamu pegang, kamu pahami, kamu implementasikan dalam kehidupan. Selebihnya tidak ada yang perlu kalian khawatirkan, karena Allah sudah berjanji kalian akan ditunjukkan jalan-jalan yang menuju kebaikan, ketentraman, kesuksesan dalam kehidupan pribadimu, dan keluargamu, dan kehidupan masyarakatmu, kehidupan duniamu, bahkan juga akhiratmu. Terima kasih atas perhatiannya. Akhiran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.